kripto adalah uang palsu. Benarkah? Jawaban tegasnya adalah yes, ya. Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawannya itu adalah uang palsu. Bagaimana sih ke depan? Apakah kita perlu dengan Bitcoin harus hold seumur hidup? Menurut saya secara sistem is okay, tetapi secara harga awalnya kan memang tidak ada harganya. Belilah segera mungkin hari ini. Kalau sudah beli, biarkan, jangan dilihat, jangan dititip, sama seperti kalian beli emas. Sudah beli, simpan sudah, tunggu tahun baru kalian jual. Tapi kalau hilang bagaimana? Jangan ngomongin untung rugi. Kan kalau mau cepat, naikkan resikonya. Kripto adalah resiko tinggi. Walaupun hari ini 1 miliar, entah misalkan nanti pun mau naik setengah miliar, 2 miliar pun pasti akan jatuh lagi. Ya, kembali dengan Crypto First Republic. Jadi video kali ini akan membahas tentang kripto adalah uang palsu. Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawannya itu adalah uang palsu. 100% uang palsu. Kenapa? Kalau kita ngomongin cryptocurrency. Currency adalah alat tukar. Currency adalah alat bayar. Jadi, kripto dan Bitcoin tidak bisa dijadikan alat bayar, terutama di Indonesia. Jadi, kalau kita menganggap Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, PP, dan kawan-kawannya adalah mata uang masa depan, jawabannya adalah salah. Dan itu 100% melanggar hukum di Indonesia. Karena mata uang yang digunakan di Indonesia adalah rupiah. Jadi, Bitcoin itu apa? Ethereum, PP, Shiba Inu, Floki, dan kawan-kawannya. Nah, di Indonesia sudah jelas sekali bahwa cryptocurrency, atau lebih tepatnya disebut adalah aset kripto, itu adalah komoditas. Sama perlakuannya seperti emas, cabai, tomat, beras, dan lain-lain, yaitu sebuah aset yang boleh dan resmi diperjual dan belikan. Terlepas dari kegunaannya apa, resikonya bagaimana, dan untuk apa. Yang pasti ini adalah aset. Bentuknya digital, boleh dijual dan boleh dibeli. Soal untung dan rugi, terserah kalian bagaimana meminimalisirnya. Oke, itu adalah pembukanya. Jadi saya akan coba menjelaskan nanti seperti apa Bitcoin itu apa, kripto itu apa, supaya kalian membeli Bitcoin ini jangan salah anggap. Jangan salah, ini adalah uang masa depan, ini adalah koin yang akan selamanya, dan lain-lain. Jadi kita akan mencoba di belakangnya. Saya akan coba terangkan secara lebih sederhana supaya mudah dipahami sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke, disebut currency. Tentu karena kalian pernah mendengar cryptocurrency, pasti disebut currency. Sementara currency itu adalah mata uang. Yang kita kenal mata uang kita adalah rupiah. Amerika adalah US dollar, Malaysia adalah ringgit, di Inggris ada euro, dan lain-lain. Itu adalah mata uang. Selain mata uang yang dipakai di negara tersebut, semuanya palsu. Di luar itu adalah palsu, tidak berlaku. Itu kalau disebut mata uang. Jadi, dari hari ini kalian harus ingat bahwa
kripto bukan mata uang dan bukan uang masa depan. Catat itu. Kita akan membahas tentang aset digital berupa kripto atau aset kripto. Oke, kita akan coba mendalaminya supaya kalian bisa lebih objektif, lebih subjektif. Nanti kalian menentukan seperti apa dan bagaimana memperlakukan aset yang satu ini. Oke, kita akan ngomongin Bitcoin dulu. Bitcoin ya, karena asal muasalnya kripto lahir adalah dari Bitcoin. Kita akan bertanya kenapa Bitcoin itu lahir dan kenapa dilahirkan. Seperti itu. Nah, di dunia atau di setiap negara itu ada uang. Ya, dari zaman dulu kita kenal mungkin menggunakan barter antara satu barang dengan barang lain, kemudian menjadi menggunakan garam, kemudian menggunakan kerang, kemudian menggunakan emas, menggunakan perak, menggunakan besi dan lain-lain, kemudian menggunakan kertas, kemudian koin, kemudian sampai hari ini menjadi elektronik dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah uang atau alat tukar yang digunakan suatu wilayah atau suatu negara. Kalau hari ini adalah suatu negara yang mana semua peredaran uangnya yang mengendalikan, yang mengontrol, yang mengedarkan, yang mencetak, yang menarik, yang menghanguskan atau tidak memberlakukan adalah pemerintah di negara tersebut. Jadi itulah yang disebut sentralisasi. Jadi uang, mata uang yang beredar ini dikendalikan oleh sebuah negara, sebuah entitas atau apapun namanya, yang pasti bisa dikendalikan oleh satu institusi tunggal. Dalam hal ini adalah bernama negara. Oke, inilah yang disebut sebagai sistem perbankan atau sistem sentral. Artinya adalah uang itu ada pengendalinya, ada yang mengendalikan, ada yang mengontrolnya. Baik yang secara fisik berbentuk kertas, koin, maupun elektronik. Kita mungkin akan bergeser ke elektroniknya saja. Sama seperti hari ini, kita menggunakan M-Banking, BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain, di mana kita akan bisa gunakan untuk transfer, untuk membayar, untuk beli pulsa, beli token, dan lain-lain, cukup menggunakan handphone. Ataupun, misalnya e-wallet, entah itu Dana, OVO, apalagi banyak sekali lah gitu, yang gitu-gitu itu adalah elektronik, di mana sistem elektronik adalah hanya mencatat. Artinya pada saat saya menyetorkan uang saya 100.000 di sistem bank tersebut, misalkan di BCA, saya masukkan uang di BCA, saya punya catatan bahwa uang saya 100.000 di sana. Kemudian saya transfer ke teman 50.000, maka bank akan mencatat bahwa uang saya 100.000 dikurangin 50.000 dikirim ke sana. Kemudian rekening teman saya bertambah. Misalkan dia sudah ada 500.000, bertambah 50.000 menjadi 550.000. Begitulah sebetulnya uang elektronik. Intinya komputer, server, atau sistem bank atau apapun namanya di balik layar di sana itu hanya mencatat semua transaksi yang kita lakukan. Hanya itu saja sebetulnya, tidak ada lain. Memang hanya mencatat saja. Jadi kalau saya transfer, kalau saya bayar, kalau apa, itu hanya akan catatan saja sebetulnya. Semua historinya dicatat di sana. Tapi ada satu kelemahan, karena pada saat saya menggunakan handphone, klik misalkan saya BCA atau Mandiri atau apapun itu, begitu saya transfer ke Anda misalnya yang BRI, maka pada saya klik, saya menyuruh untuk mentransfer uang saya di sini, dia akan masuk ke servernya si BCA sana, kemudian ke BI ke Mandirinya Anda
Anda ke BI lagi baru sampai ke handphone Anda. Nah, sepanjang perjalanan dari BCA, BI, dari BI nanti ke Mandiri, sampai ke Anda, itu satu jalur, satu sentral. Ada potensi, ada peluang disalahgunakan di sepanjang perjalanan. Contoh, misalnya ada seorang hacker yang bisa memindahkan aset saya. Dia masuk ke handphone saya, kemudian akan menguras uang saya, bisa. Atau hackernya akan ke bank BCA, Mandiri, dan lain-lain, atau ke BI dan lain-lain. Itu bisa, karena servernya sentral, ada di satu tempat. Cukup dihack, dikulik-kulik, maka catatannya akan menjadi rusak. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa nggak ada sama sekali. Bisa oleh hacker, bisa rusak. Atau misalkan ada pejabat di bank tersebut yang mencoba mencuri uang saya, uang Anda, dan uang siapapun, itu juga bisa dilakukan lewat komputernya karena dia punya kuasa. Misalkan seorang teller, dia bisa dia bisa memindahkan uang Anda hanya dengan mengetik angka dan memindahkan ke rekening satu dengan yang lainnya. Atau dalam hal ini adalah pemerintah yang mengontrol peredaran uang, dia bisa memblokir uang kita, bisa melepas uang kita, bisa melakukan apapun terhadap uang kita. Itu adalah sistem perbankan yang hari ini ada. Maka lahirlah Bitcoin, yang mana dulu dari white papernya, dari 9 lembar dijelaskan bahwa ini adalah sistem blockchain, sistem yang mana peer to peer, saya ke Anda langsung, tanpa entitas lain yang menguasai secara tunggal. Artinya tidak ada orang tunggal yang menguasainya atau memotong jalurnya. Pertama kali lahirlah Bitcoin. Jadi yang dijual adalah blockchain-nya, sistemnya. Sistem yang tadinya melewati bank, kemudian pemerintah, kemudian ke kita, dia memberikan sebuah sistem baru bernama blockchain, namanya Bitcoin ini. Contoh, waktu itu dia memberikan dua sistemnya namanya Bitcoin, jaringannya jaringan Bitcoin, nama koinnya adalah BTC. Jadi BTC itu adalah satu mata uang koin di jaringan blockchain-nya Bitcoin. Bitcoin namanya BTC. Misalkan Ethereum itu adalah networknya, jaringannya. Koinnya adalah ETH. Binance mengeluarkan BNB Smart Chain yang koinnya yang digunakan di dalamnya adalah BNB. Jadi kripto ini sebetulnya adalah sistem. Dia menawarkan sebuah sistem. Jadi sistem namanya Ethereum, namanya Bitcoin, namanya Terra Luna, namanya Avalanche, namanya Cardano, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang ada di luar sana yang kita lihat sebagai kripto aset. Jadi antara sistem perbankan dan sistem kripto, itu yang membedakan adalah yang perbankan dikendalikan oleh institusi tunggal, baik itu swasta maupun pemerintah. Jadi perjalanan transaksi saya ke Anda harus melewati pihak ketiga. Nah, disinilah sistem ditawarkan yang namanya sistem terdesentralisasi. Bukan berarti tidak ada. Tetap ada pihak ketiga, tetapi tidak tunggal. Artinya, yang tadinya segala catatan yang transaksi perbankan kita dicatat di servernya BCA dan juga servernya BI di Indonesia,
begitu menggunakan blockchain itu dilakukan oleh para penambang. Bingung lagi? Oke, kita akan ngomongin teknis sedikit ya, tapi mudah-mudahan mudah dipahami lah seperti itu. Misalnya nih, kita koin Bitcoin ini kan sebetulnya ya koin dari tidak ada kemudian dicipta menjadi ada. Misalkan Bitcoin, ini ngomongin Bitcoin saja dulu lah, di luar yang lain, karena yang lain itu hanya tiruan, yang asli adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini sistemnya adalah pertama kali diciptakan gitu ya, ada sebuah koin bernama BTC, jaringannya adalah Bitcoin. Jadi disebarkan kepada semua komunitas, semua orang. Oke, ini ada sebuah koin BTC sebanyak 21 juta koin. Ada di dunia internet, di internet. Siapapun kalian yang ingin mendapatkan BTC atau Bitcoin, kalian harus install networknya, Bitcoin Network. Kalian butuh komputer, kemudian kalian install networknya, kemudian kalian koneksi ke internet. Jadi antara komputer saya, komputer Anda, komputer siapapun seluruh dunia akan terhubung, saling komunikasi di seluruh dunia melalui jaringan internet. Tatkala saya menambang, mesin komputer saya menambang pertama kali, dulu tidak bisa dijual dan dibelikan, tidak bisa. Jadi dulu ditambang, sama seperti emas, kita harus menggali, kita harus sambil memurnikan dapat emas. Memang kemudian emas itu dijual, tapi itu nanti cerita di belakang bahwa Bitcoin juga bisa dijual. Tapi awalnya itu adalah sebuah mata uang atau cryptocurrency. Itulah kenapa disebut sebagai mata uang, cryptocurrency. Nah, jadi komputer-komputer ini, komputer saya, komputer Anda, komputer di seluruh dunia yang terkoneksi ini, begitu menambang, disediakan 50 Bitcoin per blok, per 10 menit kira-kira ada 50 koin yang diperebutkan. Jadi disimulasikan sebuah transaksi. Pada saat menambang akan mendapatkan koin baru. Komputer kita akan mendapatkan koin baru. Per 10 menit adalah ada 50 biji, kala itu pertama kali. Jadi pada saat kita mendapatkan koin, nah barulah BTC ini, nama koinnya dari Bitcoin ini, barulah boleh digunakan untuk apa, harganya berapa, nilainya berapa. Waktu itu tidak ada harganya, tidak ada kesepakatan harga, belum ada kesepakatan harga fix. Angka awalnya di white papernya tidak ada, tetapi mungkin kesepakatan kala itu bahwa satu harga pizza adalah 10.000 Bitcoin. Mungkin itu kesepakatan. Kalau ada di white papernya oke, tapi di white papernya tidak ada yang ngepek antara satu BTC apakah dengan $1, apa dengan Rp1, apa dengan itu, tidak ada awalnya. Awalnya seperti itu. Awalnya hanya dijadikan sebagai untuk pembuktian. Ini loh sistem yang baik, sistem Bitcoin dibanding sistem perbankan. Artinya pada saat saya transfer BTC ke Anda misalkan, yang mencatat itu adalah komputer yang ada di seluruh dunia ini, yang terkoneksi semua gitu ya, yang siapapun komputernya yang menjadi penambang ataupun proof of work, sebetulnya tidak harus menambang juga. Jadi ada dua hal berbeda. Menambang adalah mengambil koin baru, kayak menambang emas lah gitu ya, kita menggali kemudian mengambil, memurnikan, kemudian nanti emas itu bisa kita dapatkan dari aktivitas menambang. Nah, menambang Bitcoin adalah mengambil. Yang kedua ada sebagai memvalidasi transaksi. Itu dua hal berbeda. Kita bisa kita bisa ambil komputer kita gitu, kemudian diinstal Bitcoin Network untuk sekedar sebagai validasi atau mencatat setiap aktivitas transaksi tanpa harus menambang. Karena saya bilang tadi menambang dan validasi adalah dua hal berbeda.
Jadi menambang adalah ngambil koin baru, sementara kalau komputer kita dijadikan sebagai validasi, sebagai server, salah satu server yang ada di seluruh dunia, pada saat komputer kita berhasil mencatat, karena bukan sekedar mencatat begitu saja ya, artinya kan ada sistem kriptografi di sana. Komputer kita bekerja keras untuk memecahkan kodenya pada saat transaksi. Jadi pada saat saya mengirim 1 BTC ke Anda, bukan angka 1 kemudian kirim ke Anda, tidak. Tadi akan di encode, dipecah dulu menjadi bentuk digital dengan kode kriptografi, kemudian akan dikirim ke Anda. Dan komputer yang berhasil mencatat bahwa betul BTC adalah milik saya, kemudian saya transfer 1 ke Anda, betul itu adalah wallet Anda, kemudian di wallet Anda ada berapa, akan bertambah Bitcoinnya, itu yang akan mendapatkan reward atau akan mendapatkan fee dari pekerjaan mencatat. Artinya seperti itu ya. Nah, perbedaannya adalah itu saja. Jadi kalau komputer saya mencatat, komputer Anda mencatat, teman Anda mencatat, atau seluruh dunia misalkan ada 1 juta komputer, tukang catatnya adalah ada 1 juta. Saat pertama kali saya klik send misalkan 1 BTC, yang mencatat adalah semua komputer atau komputer yang kuat yang pertama kali dia mencatat, yang pertama kali dia bisa mengkalkulasi, yang pertama kali dia bisa memecahkan kodenya karena sudah berbentuk kriptografi, bukan lagi sebuah angka. Artinya itu sebuah transaksi yang acak, yang mana sistem kriptografi ini adalah butuh komputer yang sangat kuat, yang mampu menghitung miliaran kali per detik untuk memecahkan itu, makanya dikasih fee. Maka kalau komputer kita berhasil mencatat, maka akan mendapatkan Bitcoin sebagai imbalannya. Seperti ya, itu untuk validasi. Oke, misalnya ada seorang hacker, saya ngehack komputer saya. Begitu mau ngetik-ngetik komputer saya pada saat lagi menghitung, kemudian ternyata dihack, maka secara otomatis sistem akan beralih ke komputer Anda. Kemudian hacker mengejar komputer Anda, beralih lagi ke komputer lain, ada jutaan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Bagaimana seorang hacker mau memanipulasi komputer yang berbentuk jutaan dengan kalkulasi miliaran kali per detik. Ini ngomongin miliar kali per detik karena sebenarnya adalah hash. Hari ini yang mana untuk menghitung, untuk menambang Bitcoin minimal 10 terahash. Artinya perlu 10 miliar kali per detik. Harus punya komputer yang sanggup menghitung dari angka 1 sampai 10 miliar dalam waktu 1 detik. Betapa butuh komputer yang sangat-sangat kuat. Itu kalau kita ngomongin soal mesin mining. Oke, berarti sudah tahu ya perbedaannya antara bank dan juga Bitcoin. Tadi kalau bank adalah ada yang mengendalikan, kalau dihack cukup ngehack saya, ngehack banknya, ngehack bank sentralnya, maka kelar. Tapi kalau di Bitcoin dia tidak bisa dihack. Ininya karena apa? Karena servernya itu ada di seluruh dunia. Tidak ada yang menguasai, tidak ada yang bisa mengendalikan. Siapapun dia, mustahil bisa mengendalikan komputer yang sangat powerful untuk dikendalikan, untuk dikuasai. Butuh sumber daya yang sangat besar. Dari pertama dilahirkan sampai hari ini belum pernah down, belum pernah sekalipun sistem Bitcoin crash, itu belum pernah sama sekali. Karena memang sifatnya yang terdesentralisasi. Semakin kuat komputernya, semakin besar jaringan networknya, maka semakin sulit. Bahkan tingkat negara Amerika sekalipun tidak berhasil
menghancurkan sistem yang bernama Bitcoin. Itulah kelebihannya sebetulnya kalau kita ngomongin sistem di balik Bitcoin. Jadi tidak bisa seperti tadi negara tiba-tiba memblokir Bitcoin kita, itu tidak bisa. Atau tidak bisa tiba-tiba kita mau ngehack, mengambil koin kita, itu juga tidak bisa melalui on-chain, tentunya tidak bisa. Yang bisa adalah menghack kita di handphone kita, mungkin ada perlu sidik jarinya, perlu passwordnya, perlu code pressnya gitu ya, jadi akun walletnya yang diakses dan lain-lain lah, itu seperti itu. Yang bisa adalah itu. Jadi kripto yang harus kita jaga adalah code walletnya. Jadi handphone kita, kalau ada wallet di sini, ada di handphone, jadi harus dijaga dengan benar, dengan baik, karena resiko ada di tangan sendiri, resiko ada di tangan kita. Nah, tapi sekali lagi kalau ngomongin Bitcoin itu adalah sebuah sistem. Koinnya itu sebagai contoh pada awalnya, jadi sebuah demonstrasi. Ini loh, untuk mengganti sistem perbankan. Yang dimaksud uang masa depan adalah kalau nanti rupiah menggunakan sistem yang sama dengan Bitcoin. Jadi sistemnya tidak lagi dikuasai oleh Bank Indonesia, tidak lagi dikuasai oleh Bank BCA, tidak Mandiri, BRI, dan lain-lain. Jadi tidak bisa diblok, artinya diblok sepihak gitu ya, tidak bisa blok sepihak, tidak bisa dicuri, istilahnya seperti itu, yang mana di servernya tidak bisa dikutik-kutik, karena memang sistem terdesentralisasinya itu, sistem yang tidak ada pengendali tunggalnya. Jadi kalau mau merubah ya harus konsensus, harus semua. Seandainya ada komputer, ada node, misalkan di seluruh dunia ada 5 juta node, 10 juta node, atau 100 juta node, 100 juta node yang ada di sana, jadi harus ada konsensus. Jadi sama seperti kita pemilu harus mendapatkan 50 plus 1 vote. Artinya kalau ada konsensus, oke, koin ini harus diblokir karena A alasannya. Jadi harus mendapat persetujuan, mendapat vote, mendapat pilihan dari 50% plus 1%, artinya 51%. Kalau ada 100 juta node, berarti 51 juta node harus memilih yes untuk memblokir akun saya atau memindahkan aset saya. Ya seperti itu. Itu namanya konsensus. Itu adalah protokol yang ada di balik Bitcoin itu. Termasuk nanti ada Ethereum, ada Solana, ada BNB, BSC, dan lain-lain, banyak sekali lah gitu ya. Kalau melihat kripto itu berjuta-juta di luar sana, baik yang token ataupun yang koin. Token dan koin juga dua hal berbeda. Nanti mungkin next kita akan bahas itu. Tapi yang sekarang ini Bitcoin, kalau dianggap uang, ya sudah jelas itu adalah upal atau uang palsu. Karena di Indonesia, menurut undang-undang kita, yang resmi, yang diakui, yang asli adalah rupiah. Jadi kalau kalian menjual bakso, menerima pembayaran menggunakan SIBA, PP, Bitcoin, dan lain-lain, itu adalah ilegal. Itu melanggar hukum. Tapi kalau kalian membeli atau menjual, itulah yang diperbolehkan. Sama seperti emas. Apakah emas harus membeli? Tidak juga. Kalian bisa saja datang ke sungai, bawa nampan, diayak, cari biji emas. Dan itu ada aktivitas itu di Indonesia banyak, termasuk di tambang, bekas-bekas tambang ilegal. Kalian bisa menambang secara mandiri dengan alat sederhana. Atau kalian menjadi pengusaha tambang yang duitnya sangat banyak dengan triliunan. Kalian bisa menggali gunung, kemudian diolah, diambil emasnya, kemudian emas itu dijual.
di toko emas atau institusi seperti Antam misalnya, karena dia adalah institusi yang menjual emas berskala besar. Kripto juga sama. Untuk mendapatkan koin, entah itu Bitcoin, terutama Bitcoin, yang ngomongin Bitcoin, itu kalian harus punya komputer yang sangat besar kalau mau mendapatkan satu Bitcoin, atau minimal profit lah gitu ya, karena butuh 10 terahash minimal untuk bisa memecahkan kode kriptografinya hari ini. Nah, kalau kalian tidak punya keahlian komputer, tidak punya modal beli komputer, atau nggak mau ribet, ya beli saja koinnya di pasar kripto, di exchange Indonesia sudah banyak ya. Di Indonesia sudah legal, sudah resmi, dan diperbolehkan. Ada pajaknya, kita bayar PPN dan PPh dan lain sebagainya. Jadi yang diatur oleh pemerintah adalah exchange-nya atau tokonya. Negara tidak bisa mengatur kita dari sisi bagaimana koin itu akan melambung tinggi, bagaimana koin itu akan jatuh menjadi nol dan tidak berharga sama sekali. Sekali lagi, negara tidak bisa mengendalikan, sama seperti di awal tadi. Harga tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Harga murni ditentukan oleh pasar. Seberapa Anda mau menjual dan seberapa saya mau membeli. Berapa saya menginginkan jumlah Bitcoin, berapa Anda mau menjual seluruh aset Bitcoin itu. Artinya adalah harga ditentukan oleh supply and demand, atau ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Kalau suplainya tetap, permintaannya naik, maka hukum ekonomi mengatakan bahwa pasti harga akan naik. Apa saja? Silahkan coba buktikan. Momen sebelum lebaran nanti akan banyak barang-barang naik. Kenapa sih barang naik? Apa suplainya tetap atau ditambah? Sebenarnya kita sudah bisa mengantisipasi, negara mengantisipasi bahwa suplainya tetap. Tapi setiap momen lebaran permintaannya tinggi. Maka karena permintaannya tinggi, kalau suplainya tetap, makanya harganya akan melonjak tinggi. Karena negara mengontrol semuanya, maka harganya tidak bisa setinggi sevolatil kripto atau sevolatil emas. Emas juga tidak ada mengendalikan. Sama juga, siapa yang bisa mengendalikan emas? Siapa yang bisa menyetop emas? Siapa yang bisa menjatuhkan harga emas? Tidak bisa. Kecuali mereka yang punya emas sangat banyak dibanjirkan dijual secara bersama-sama dan tidak mau menyimpannya dan tidak mau menggunakan, maka harganya akan jadi zero. Termasuk Bitcoin. Bitcoin itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada use case-nya. Bitcoin-nya, BTC-nya ya, ini BTC-nya. Sistemnya bisa kita gunakan untuk misalnya kalian punya teman, punya anak, punya saudara, apapun, mau transfer dari sini ke Amerika. Dengan sangat mudah tentu saja, uang kita masukkan ke exchange, belikan aset Bitcoin, Bitcoin transfer ke Amerika, di Amerika akan dijual di exchange di sana, maka uang rupiah berubah jadi Bitcoin, Bitcoin dikirim ke Amerika, di Amerika dirubah menjadi US dollar dipakai untuk kehidupan di Amerika sana yang menggunakan mata uang dolar. Artinya adalah Bitcoin bukan mata uang. Bitcoin adalah sebuah teknologi transaksi, sistem transaksi, sistem pencatatan, sama seperti bank. Jadi bank itu bisa diisi apa aja. Bank BCA itu bisa diisi ringgit, bisa diganti nama bukan rupiah, bisa diganti nama saya bahkan, terserah. Karena itu hanya berupa catatan saja. Jadi uang itu hanya sebuah nama, sebuah catatan saja. Yang awalnya bank itu ada penguasa tunggalnya, yang ini
blockchain tidak ada penguasa tunggalnya, itu dimiliki oleh siapapun, termasuk saya dan Anda kalau mau punya komputer sebagai validator atau sebagai miner. Ya seperti itu ya. Nanti kalau Ethereum nanti ada fungsi dari proof of work, proof of stake, ada proof banyak lah di situ ya. Sistem itu hanya sistem-sistem yang ditawarkan oleh teknologi. Ini kan sebuah teknologi sistem aja. Zaman dulu ya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena internet kan belum secepat sekarang. Karena internet tidak mungkin, karena internet tidak ada di semua wilayah. Hari ini internet sudah maju, sudah ke mana-mana, bahkan di kampung sekalipun itu bisa dilakukan. Jadi sistemnya yang digunakan, sistem yang dicontoh, sistem Bitcoin akan ditiru oleh negara. Jadi sistemnya nanti menjadi sistem blockchain. Mungkin bukan menggunakan proof of work pakai komputer, mungkin bukan. Mungkin sistem nanti ada proof of stake seperti Ethereum. Jadi ada satu contoh menggunakan Ethereum. Jadi bedanya kalau blockchain untuk validasi, untuk mining itu harus menggunakan komputer. Harus ngejogrok komputernya hidup 24 jam non-stop, harus koneksi internet. Kalau proof of stake, terutama nanti ada Ethereum, ada BNB, dan lain-lain yang banyak sekarang ini, itu tidak menggunakan komputer. Artinya menggunakan komputer tetapi tidak sebesar yang digunakan untuk mining Bitcoin. Nah artinya misalkan nanti BCA dia menjadi validator, kita bisa menjadi stake atau staking, menitipkan uang kayak deposito. Ini uang saya di stake di BCA, nanti BCA jadi validasinya untuk validasi transaksi. Jadi sistem itulah yang mungkin akan digunakan di Indonesia nanti sistemnya. Jadi sistem yang ditiru, bukan sistem Bitcoin diambil diinstal, bukan, tapi nanti ditiru seperti inilah kira-kira. Tetapi tentu di adjustment untuk kepentingan negara, tidak mungkin dibebaskan sama sekali, itu tidak bisa. Jadi hanya pola pencatatannya saja. Yang tadinya BCA bisa ngutik-ngutik duit kita, nanti sudah tidak bisa. Yang tadinya negara bisa ngutik-ngutik duit kita, memblokir duit kita, nanti mungkin tidak bisa. Tapi saya rasa itu terlalu jauh kalau misalkan negara tidak bisa mengendalikan sama sekali. Tapi minimal kalau nanti untuk memblokir itu tidak hanya pemerintah semata, misalkan Menteri Keuangan blok seperti hari ini, mungkin tidak. Mungkin nanti ada konsensus, misalkan ada node di Indonesia, ada bank-bank besar menjadi node atau perusahaan-perusahaan besar, dia akan rapat, oke, ini uang si A harus saya blokir karena ada ABCD, ini buktinya, ini secara hukumnya dan lain-lain. Ayo kita blok, ketok palu, jebret, yes, 50% plus 1, 51% mengatakan ya, maka uang saya akan diblokir. Mungkin seperti itu. Kalau hari ini kan tinggal pengadilan ngomong blok, sudah gitu ya. Kalau nanti mungkin perlu persetujuan, istilahnya perlu persetujuan anggota DPR lah gitu. Tapi dengan secara demokrasi, tentu ada alasannya seperti itu. Nah saya sudah pernah juga mengulas bagaimana konsensus di sebuah blockchain. Artinya di baliknya itu ada aktivitas yang luar biasa yang memang secara teknologi itu possible dilakukan tanpa kita saling mengenal sama sekali. Jadi kita tidak pernah kenal siapa teman kita di sana, siapa komputernya. Kita hanya tahu itu komputer si A, kekuatannya sekian hash. Karena makin tinggi komputernya, makin mahal, makin besar kuasanya di sana, dan dia bisa juga punya hak veto, dimana kalau hak veto itu punya plusnya, dimana dia punya kekuatan yang melebihi dari vote lain. Artinya kalau komputer kita besar sekali atau kita stakingnya sangat besar, kita nanti punya hak veto. Jadi penolakan kita atau persetujuan kita bisa menggugurkan beberapa gitu. Nanti adalah dalam kondisinya seperti itu. Ya guys, itu ya mungkin kali ini. Jadi sekali lagi bagaimana sih ke depan
apa sih, apakah kita perlu dengan Bitcoin harus hold seumur hidup? Menurut saya secara sistem is okay, tetapi secara harga awalnya kan memang tidak ada harganya. Awal itu hanya sebagai pembuktian bahwa si jaringan, si sistem Bitcoin ini seperti ini loh yang bagus. Apakah ke depan ini akan terus ada? Secara sistem pasti akan terus ada selama komputer itu ada, selama internetnya itu ada yang on, selama itu ada listrik pasti akan ada. Tapi soal harga itu hanya permintaan saja yang lebih tinggi dari persediaan. Dia seperti itu. Sebenarnya antara dipom-pom, ditinggikan, diramaikannya itu biasalah. Seperti umumnya kita pernah mengenal ikan yang harganya berjuta-juta, daun Ethereum lah, daun janda bolong yang harganya bergila-gila, ada rudaksa atau jenitri yang harganya satu biji 100.000, padahal sepohon isinya beribu-ribu. Ada kalanya dia harganya tinggi, ada kalanya dia 2 rupiah. Ada kalanya kalau kalian pernah mendengar tokek harga 2 miliar, bambu petuk, kemudian ada king harganya 50 juta, dan lain itu hanya sebuah sistem yang mana ada orang di luar sana yang mencoba mengendalikan, market maker, membuat pasar, membuat demand. Jadi mereka akan membeli pelan-pelan sedikit dikumpulin, kemudian diviralkan, nanti semua orang euforia membeli, kemudian dia menjual, nanti pada waktunya bubble dia akan jatuh. Nanti mungkin akan diulang lagi terus dia seperti itu. Jadi bagaimana kita anggap dengan cryptocurrency? Kalau sifat kripto itu hari ini kalian jadikan aset, komoditi, karena di Indonesia ini adalah komoditas. Sama perlakuannya seperti emas, saham, dan lain-lain, itu dianggap komoditas. Silakan diperjual dan belikan. Tapi resiko di tangan Anda. Jadi, bagaimana kita mendapatkan untung dari kripto? Tentu belilah pada saat dia rendah dan jualah pada saat tinggi. Kapan rendah, kapan tinggi, itu adalah ilmu yang harus kita kuasai. Bukan hanya kata waktu beli, kita beli tanpa tahu apa ada di baliknya. Jadi ada siklus. Sekali lagi ini bukan mata uang. Kegunaan dan lain-lain kita tidak tahu. Apakah nanti negara kita membolehkan beli pakai Bitcoin? Belum tentu. Apakah nanti di negara lain boleh pakai itu? Belum tentu. Jadi untuk apa? Emas juga untuk apa? Toh emas disimpan juga di rumah, di lemari. Emas batangan disimpan gudang yang sangat besar. Paling berapa persen yang dipakai buat bikin PCB, bikin gigi emas atau cincin emas, kan berapa? Nggak semua toko pakai cincin, ini nggak ada cincin. Kebanyakan emas itu ya kita simpan di lemari. Suatu saat nanti harga ini akan naik, atau tidak pun, paling tidak kalau ini penjaga nilai, pada saat kita perlu ya kita jual ke pasar emas, ke toko emas gitu ya, kita mendapatkan uang dari emas tersebut, terlepas dari naik dan turunnya. Mungkin kalian pernah beli tahun ini, hari ini, mungkin pernah sekali waktu pada saat kita menjual kok rugi, kok turun. Tapi ada kalanya beli hari ini, jual 5 tahun, 10 tahun ke depan, harganya mahal sekali. Nah, itu dia seperti itu. Itu adalah aset. Bedanya emas aset fisik, ini aset digital. Apakah nanti dia akan seperti emas yang dari sekarang akan naik di 10 tahun, 30 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau melihat tahun 2008 sampai hari ini yang tadinya nggak ada harganya, kita cerita tadi nggak ada harganya, sekarang adalah 1 miliar rupiah per hari ini. Mungkin 1,1 miliar rupiah per hari ini. Artinya adalah orang itu tidak ada yang menggunakan, memang tidak ada. Tetapi sama seperti emas, kita tidak juga emas itu gunakan untuk bikin cangkul, bikin apa, tidak juga. Tapi emas itu kita simpan. Jadi Bitcoin mungkin kalian membeli, saya membeli untuk disimpan. Mungkin suatu saat akan dijual 5-10 tahun ke depan. Histori sejarah masa lalu sudah jelas-jelas dari 2010 dari yang nggak ada harganya menjadi 1 miliar. Hari ini
Jadi 1 miliar mungkin di masa depan bisa menjadi 3 miliar, 10 miliar, kita tidak ada yang tahu. Tetapi satu yang perlu kalian tahu adalah kripto mempunyai siklus, mempunyai volatil, mempunyai gelombang harga yang sangat tinggi, beresiko tinggi. Artinya apa? Mungkin hari ini naik tinggi, tapi dia bisa turun sangat dalam. Jadi kalau kalian melihat masa lalu pernah mencapai 1 miliar, 2 tahun kemudian hampir 200 juta. Walaupun hari ini 1 miliar, entah misalkan nanti pun mau naik setengah miliar, 2 miliar pun pasti akan jatuh lagi. Mungkin ya, kalau mengulang mungkin 0. Bisa saja kan? Tapi sistem itu, sistem Bitcoin tadi itu tidak bisa rusak, tidak bisa dihancurkan sistemnya. Kalau soal harga itu urusan pasar. Jadi kalian harus tahu ya, apakah hari ini mungkin waktu tepat untuk membeli? Ya, mungkin ini bukan rekomendasi, tapi sekedar pengalaman yang sudah saya pelajari. Saya coba berusaha mendalami sedalam-dalamnya itu kripto. Hari ini adalah all time high dari tahun 2021, di mana sebetulnya koin ini masih dalam kondisi antara mau up, antara mau turun lagi, antara mau 14 ngelewatin harga dulu, atau kita balik lagi ke titik dasar lebih bawah lagi, belum tahu. Tetapi kalau kita ngelihat siklus, dia akan mencoba naik dulu beberapa persen lagi. Biasanya kalau kripto ada di puluhan persen, bahkan ratusan persen, bahkan ada yang ribuan persen. Karena di sana ada berjuta-juta koin yang nggak jelas itu hanya permainan pasar saja, spekulasi. Artinya ada resiko tinggi di sana. Kalau kalian mau beli, sebaiknya jangan cuma sekedar beli saja. Kalau kalian melihat video sampai titik ini, berarti kalian sudah berusaha untuk memahami apa itu kripto. Ingat, ada 3 investasi yang mungkin kita kenal. 1, resiko rendah, kalian bisa beli emas, properti, deposito, dan beberapa mungkin reksadana lah, surat utang negara, mungkin itu relatif aman, resikonya rendah, tinggal tidur juga nanti dapat return lah gitu. Tetapi untuk menjadi kaya dari resiko rendah mungkin di atas 30 tahun. Artinya kalau beli hari ini, 30 tahun lagi tentu kalian akan punya banyak duit lah, seperti itu. Nah, kemudian ada resiko menengah. Resiko menengah itu biasanya yang kita kenal hari ini ada saham, reksadana, kemudian ETF, indeks, dan lain-lain dan sejenisnya gitu ya. Dan ini mungkin bisa relatif lebih cepat. Jadi dengan modal yang sama mungkin cukup menunggu waktu dalam waktu tahun. Jadi kalau kita beli saham, tunggu saja lah 20 tahun, pilih saham yang memang blue chip gitu, kemudian simpan 10 tahun. Biasanya kalau ngelihat masa lalu itu pasti sudah ya oke lah menjadi kaya dengan hasil yang sama. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, mau return yang cepat, ya kalian harus berani ambil resiko. Makin cepat keuntungan, makin besar resikonya. Resikonya apa? Resikonya hilang dan lain-lain. Jadi, kripto bisa didapat dalam mungkin lebih cepat. Dengan modal sama dan hasil sama gedenya, mungkin di kripto bisa didapatkan dalam waktu 10 tahun. Jadi, kalau kalian beli hari ini 1 juta, Bitcoin gitu ya, dalam 10 tahun ke depan mungkin bisa menjadi 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau 10 juta. Kalau duit 1 juta, mungkin emas juga lebih kurang, karena rata-rata kenaikan emas hanya berapa persen, mungkin 5% per tahun. Kalau saham mungkin 10%. Kemudian kalau kripto mungkin rata-rata bisa sampai 30%. Jadi dia akan relatif lebih cepat saja. Untuk
hari ini karena volatilnya masih tinggi. Jadi ini hanyalah sebuah aset investasi di mana kalian harus paham banget kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Dan sebagai tambah info, kalau kalian mau beli hari ini, yang tertarik pun belilah segera mungkin hari ini. Kalau sudah beli, biarkan, jangan dilihat, jangan dititip, sama seperti kalian beli emas, sudah beli, simpan sudah, tunggu tahun baru kalian jual. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya. Tapi kalau hilang bagaimana? Jangan ngomongin untung rugi. Kan kalau mau cepat, naikkan resikonya. Kripto adalah resiko tinggi. Kalau nggak mau beresiko, beli saja emas. Oke? Mau lebih dikit, belilah saham. Mau lebih tinggi lagi, belilah kripto. Tapi itu tadi saya kasih kisi-kisi bahwa waktu pembelian itu terbatas. Karena kita sekali lagi itu bukan mata uang. Emas itu adalah apa? Kripto adalah aset. Kalian harus tahu masuk, naik, jual. Tunggu nanti. Siklus 4 tahunan sekali. Jadi beli hari ini, nanti tahun baru atau tahun 2025 mungkin orang akan menjual dan anjlok lagi. Tapi kalian nggak usah terlalu ini banget mimpinya. Realistis saja, mungkin 1 juta menjadi 2 juta atau 3 juta nanti di akhir tahun. Mungkin sekitar itu. Ya sudah, kalian jual. Tunggu lagi 2 tahun kemudian, nanti mulailah beli dari dasar. Kalau belinya dari dasar seperti saya pernah lakukan, mungkin kalian sekarang sudah modal kalian sudah 4 sampai 5 kali dari modalnya. Kalau kalian modal 1 juta kala itu, ya mungkin sekarang udah 5 juta. Jadi seperti itu. Memang hari ini kalau mau kalian jual hari ini. Tapi kalau beli hari ini mungkin ini ya bisa naik, bisa turun. Kalau mau ngeliatin siklus masa lalu, mungkin bisa modal juta bisa 2 juta, 1 juta lagi, atau menjadi 3 juta lah seperti itu. Hari kan mungkin akan dapat untung mungkin antara 1 juta sampai 2 juta, mungkin itu juga top lah. Kecuali kalau mau ngambil resiko lain. Mungkin kalian melihat video saya yang lain, kenapa bukan Bitcoin yang digembor-gemborkan, ada itu. Jadi itu adalah ambil keputusan yang beresiko. Jadi kalian beli itu sudah harus siap. Ini adalah resiko tinggi. Loh, jangan cuman ikut kekuatan, wow, cuan tuh jangan. Jadi lihat waktunya, lihat timingnya. Ikut waktunya, beli, nanti pada waktunya orang euforia ngomong apapun jual. Karena pada waktunya nanti pada saat orang sedang tinggi-tingginya itu jual. Sama seperti harusnya hari ini dijual, seharusnya. Harusnya hari ini jual, kalian jangan beli seharusnya karena udah kelewat sebetulnya. Tapi kalau ngeliat masa lalu, siapa tahu nanti masih ada 1 atau 2 kali keuntungan lagi. Mungkin ya tidak akan tinggi, jangan bermimpi banget lah. Kalaupun tinggi itu yang beruntung. Kalau yang tidak beruntung, kalian karena skill, karena ilmu, adalah harusnya kalian membeli 8 bulan setahun lalu. Itu betul-betul dari ilmu, dari pengetahuan. Dan kalau kalian membeli mau ngikutin ilmu, ikutin siklusnya. Nanti naik top, udah anjlok, tunggu 2 tahun. Mungkin di 2027 kalian mencoba membeli pelan-pelan sampai nanti 2028 stop, dan kalian coba jual nanti di all time high berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap belajar, tetap Dior, cari peluangmu, berusahalah. Kalau cuman berangan-angan ya nggak akan bisa jadi apa-apa. Percuma orang lain katanya gembor-gembor, dia punya beli ini beli itu, untung sekian, kemudian kalian hanya mengatakan itu hanya keberuntungan. Ya itu keahlian dia, itu keahlian saya, itu rezeki yang lainnya. Artinya apa? Artinya adalah saya beli Bitcoin, saya beli PP, Anda beli PP, beli SIBA, sama-sama beli modal yang sama, belum tentu hasil berbeda. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Kecuali saya beli waktu yang sama, mungkin nanti kita akan dapat hasil yang sama. Oke, sudah, terima kasih dan bye-bye.